Halo teman-teman, selamat datang di channel Handoko PS, channel untuk berbagi pengalaman bisnis online atau kerja online berdasarkan pengalaman saya pribadi. Ya, saya harap sih bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang ingin bekerja secara online dan bisa mengambil manfaat dari video yang saya buat ya. Ini adalah salah satu akun yang saya kembangkan dan hasilnya sudah cukup besar. Nanti kita bahas masalah tips triknya dan beberapa perjalanan saya sebelum saya bisa menghasilkan banyak uang melalui internet. Dan yang wajib kita sadari bahwa mencari kerjaan itu tidak hanya ngelamar kerja di perusahaan atau menjadi karyawan pabrik atau menjadi manajer di kantor dan lain sebagainya. Bahkan kita sekalipun kalau bekerja di kantor misalnya menjadi manajer atau karyawan pabrik, kita masih bisa menghasilkan pendapatan tambahan melalui internet, teman-teman. Dan saya pribadi sudah memiliki pengalaman ya kurang lebih 10 tahunan bekerja secara online. Ya dulu awal-awalnya pernah gagal juga sih. Ya namanya juga dulu waktu awal itu belajar-belajar ya. Ya trial error lah bahasanya itu. Jadi kadang menghasilkan, kadang turun, masih belum bisa mengembangkan secara konsisten. Tapi sekarang ya alhamdulillah banget untuk pendapatan bisa sampai puluhan ribu sebulan dalam US dollar ya tentunya, bukan rupiah. Jadi kalau dirupiahin itu bisa gede banget. Itu bagi saya pribadi karena saya tinggal di desa. Ya dengan pendapatan sebesar itu saya anggap gede banget itu teman-teman. Dan sebagai contoh ini adalah salah satu akun saya di Creative Market ya dengan pendapatan total 1454 US dollar atau 59 sold dari item yang saya jual. Saya mendapatkan bersih sebesar 903,50 US dollar. Tentu penghasilan total earning yang di bagian samping kiri ini itu sudah dipotong pajak secara otomatis setiap kali item saya yang saya jual di Creative Market ini terjual. Jadi kalau kita nggak masukin NPWP nanti itu waktu withdraw dananya akan di hold. Kalau nggak salah sih 30% ya. Jadi ya cukup gede. Jadi saya masukin NPWP. Kemudian untuk pajaknya menyesuaikan sesuai aturan yang berlaku dan bisa berubah sewaktu-waktu juga sih. Dan ini dari satu akun aja. Saya punya 3 akun di Creative Market ini. Dan untuk source lainnya saya menggunakan ini. Nah, satu stok teman-teman. Di sini aja satu akun itu udah menghasilkan 783,77 US dollar ya. Ini yang belum saya withdraw tentunya. Jadi kalau digabung aja, kalau di sini tadi, nah di Creative Market, misalnya buat motivasi teman-teman agar bisa memanfaatkan waktunya untuk kerja online di saat-saat waktu luang misalnya. Di sini pendapatannya 903,50 US dollar dan ditambahkan yang dari ini aja. Di sini saya akan bahas dua situs aja ya. Sebenarnya ada lagi sih di Graphic River ini. Saya juga udah mendapatkan cukup gede juga di Graphic River ini. Ya sekitar kurang lebih 50 jutaan lah dari 20 karyaan. Jadi karyanya tuh sedikit tapi penjualannya memang kenceng ya di Graphic River ini. Tapi tergantung karya teman-teman juga sih. Kalau bagus, optimasinya bagus, ya bisa salesnya lebih optimal gitu. Nah, di sini 783,77. Sebentar, di sini 700 ditambah ya, ditambah 783,77. Nah, udah 1.600 dolar lebih teman-teman. Belum yang dari yang lainnya. Jadi kalau digabung itu ya gede banget. Dan kalau dirupiahkan itu kisaran, nah ini untuk USD IDR saya akan refresh. Nah, segini ya teman-teman. Coba saya kalikan di sini, dikalikan aja langsung 14.820,55. Nah, sekitar 25 jutaan teman-teman. Kalau komanya ini nggak dihitung ya, karena kalau di rupiah koma itu ya kecil banget nilainya. Yang dihitung di sini aja, sekitar 25 juta 6.269 rupiah. Ya, yang ini kita anggap nol lah. Jadi sekitar 25 jutaan. Ini kalau nanti dolar naik, maka pendapatan saya akan naik juga secara otomatis tanpa demo, tanpa capek-capek di jalan-jalanan, ngerumbul-ngerumbul gitu ya, udaranya panas. Jadi kerja online itu benar-benar sangat-sangat menjanjikan banget teman-teman. Tentu kita butuh untuk pola pikir yang kreatif tentunya ya. Jadi yang saya tekuni ini adalah dunia kerja online di bidang kreatif. Ya grafis ya, lebih ke arah grafis. Saya memang ada sih bisnis online yang lain, misal kayak web market dan lain sebagainya.
Dan ya banyak banget lah yang saya masuki dari berbagai sektor kerjaan online yang bisa dikerjakan secara sampingan. Ya awalnya sih memang sampingan, nanti kalau hasilnya gede ya bukan sampingan lagi teman-teman. Ya saya utamakan itu bisa jadi ya. Dan di awal dulu, sekarang saya akan berbagi perjalanan kerja online saya. Di awal ya kisaran tahun 2010-an itu saya mulai merambah ke bisnis online. Ya banyak banget pengalaman pahit, itu banyak, jangankan pahit, yang delosor-delosor itu ya saya pernah ngalami lah. Bahkan saya tuh dulu pernah usaha impor ya, impor device kayak iPhone, iPad, tapi gagal. Saya pernah kehilangan sekitar 3.000 dolaran, ya sekitar 30 jutaan lah teman-teman. Beli di online shop, kemudian begitu udah dikirim, kemudian ditahan di bea cukai, katanya sih ditahan, tapi saya disuruh transfer uang bla 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 bla, sampai saya telusuri tapi nggak ada barangnya. Jadi ya ya udahlah, itu pengalaman pahit saya ya. Ya saya anggap pengalaman pahit sekaligus doser gitu. Kemudian saya terjun juga di dunia kayak gini, grafis. Jadi saya itu hanya modal laptop dan skill. Di awal memang saya nggak punya skill teman-teman. Saya itu hanya hobi gambar aja, suka gambar. Tapi yang namanya gambar, kalau kita sama-sama mulai nol, kemudian terjun di IT ya, maksudnya kita gambar dari laptop gitu, itu beda banget dengan gambar di buku. Jadi kita butuh untuk menyesuaikan lagi, menyesuaikan dari jari, misalnya digeser-geser gini tuh kita butuh untuk belajar agar halus gitulah apabila kita membentuk sebuah lekukan di Corel Draw misalnya. Oke, lanjut langsung ya. Saya itu ikut kontes di 99 Design kayak gini. Bahkan di situs ini itu saya jadikan motivasi yang benar-benar menggiurkan gitu. Karena dulu di tahun 2010, 11, 12 itu ya uang segini ya, 499 US dollar itu gede banget teman-teman. Ya sekarang sih gede juga karena dolarnya naik ya. Kalau dulu kisaran 8.000 sampai 9.000, 10.000 barangkali. Kalau sekarang kan udah ya itu tadi bisa dilihat ya teman-teman, segini hampir 15.000. Jadi dolarnya naik ya, hasil kita naik juga. Jadi ya kayak kerja keras kita itu nggak lebih ngoyo ketimbang sebelumnya gitu. Nah, di sini tuh saya masuk di kontes yang saya rasa saya mampu untuk mengerjakan karya yang dibutuhkan oleh CH atau kontes holdernya. Misalnya ini desain kaos gini ya, self love March t-shirt gitu. Jadi ini featured, dan desainnya yang jadi pesaing kita itu cuma 15 desain, dan waktunya 3 hari 9 jam, ya 3 hari lebih 9 jam maksud saya. Nah, cuma gambar desain kaos gini aja itu hadiahnya 299 US dollar teman-teman. Itu kalau dirupiahin ya ini bisa dilihat ya, 299. Nah ini hasilnya 4.400.000 sekali winning segitu teman-teman. Padahal kita ngeluangin waktu buat desain kaos itu ya berapa menit sih, paling mungkin 20 menit atau 30 menitan. Kalau sehari kita fokus, kita bisa dapat maksudnya kita bisa menghasilkan banyak karya loh teman-teman. Kalau trik saya dulu waktu di dunia kayak gini, sehari memang fokus teman-teman. Bahkan dulu itu saya males banget keluar rumah, tapi nongkrong di dalam kamar terus. Ya memang nggak terus-terusan sih, kalau lapar ya makan, kalau butuh jajan ya beli ke toko jajan gitu, beli entah gorengan atau sekedar beli minuman atau roti-roti, itu dimasukin di kamar sambil membuat karya kayak gini. Saya nyemil ya, memang bobot saya sekarang lebih berat daripada yang dulu, jauh banget malah. Dulu kurus banget saya. Oh, waduh, malah cerita gini lagi. Oke, langsung lah lanjut lagi. Jadi satu kontes gini saya itu membuat beberapa karya. Nah karya itu bisa 5, bisa 10, bisa 15, dan saya masukin di satu kontes teman-teman. Jadi karya saya itu banyak banget. Ya mungkin CH akan respect ya, maksudnya itu lebih menghargai, wah desainer ini ngasih saya karya itu banyak banget. Jadi saya tuh sering banget dapat feedback. Atau kita bahas yang lebih sederhana lagi deh, desain logo kayak gini.
Jadi bikinnya itu sangat mudah banget teman-teman, entah itu dari Corel Draw, dari Illustrator atau Inkscape. Ya pokoknya teman-teman sesuaikan dengan kemampuan laptop atau skill masing-masing. Yang dianggap paling mudah bikinnya ya pakai aja software yang itu teman-teman. Jangan sampai mencela-mencela ke software yang lain. Gak ada salahnya mempelajari software yang lain, akan tetapi apabila kita sudah ahli dalam membuat suatu karya di software A misalnya, maka kita dalami terus software A itu sambil belajar software yang lain, tapi kita bikinnya tetap di software A ya. Kalau sudah seimbang sama software yang lain, barulah kita boleh menggunakan software yang lain itu tadi. Kadang yang pemula itu bingung mau software mana ya. Ya sesuaikan aja dengan kemampuan, lebih suka yang mana gitu ya. Kalau sama-sama mulai nol, ya disesuaikan dengan yang paling populer digunakan. Nah, misalnya nih logo yang modelnya kayak gini aja itu hadiahnya 399 dolar Australia, karena di depannya ini ada karena di sini nggak cuma pakai US dollar Amerika doang, banyak beberapa currency yang dijadikan hadiah di sini, tergantung CH-nya dari mana dan pakai currency yang mana. Nah, ini 229, kalian cuma gini aja, kotak kemudian dikasih garis-garis di sini dibikin curve, itu segini hadiahnya. Kemudian yang ini 299 juga, ya gampang banget nih, Extreme Spray Foam. Dan ketiganya ini garansi, maksudnya hadiahnya tuh dijamin. Jadi itu enaknya teman-teman. Kita kalau masuk ke kontes ini pasti ada pemenangnya. Kalau nggak ada pemenangnya maka uangnya itu dibagi-bagikan. Kalau zaman saya dulu itu enak banget teman-teman. Kalau CH-nya dalam waktu tanggal yang sudah ditentukan, kemudian nggak milih ya, nggak milih desain pemenang, maka uangnya dibagi-bagikan. Enak banget kan? Jadi bener-bener sudah apa ya, kayak kita itu mengasah skill tapi kita dapat uang kalau apa namanya, desain kita jadi pemenang, ataupun nggak menang kita bisa dapat uang apabila CH-nya itu lupa milih pemenang, atau di waktu tanggal yang sudah ditentukan belum milih pemenangnya. Jadi enak banget. Nah, apabila sudah berjalan setahun 2 tahun gitu, otomatis karya kita kan banyak ya stok di sini. Nah, disitulah teman-teman kita baru masuk ke misal Creative Market kayak gini, kemudian Shutterstock kayak gini, atau Freepik kayak gini. Kalau Freepik ini untuk pendapatannya memang kenceng ya. Saya benar-benar cukup salut untuk Freepik ini. Pendapatannya jauh lebih kenceng ketimbang ketimbang Shutterstock. Ya, mungkin saat ini ya. Mungkin kedepannya bisa jadi berubah. Ya, yang jelas dulu sih Shutterstock itu kenceng. Kemudian ya setelah mengalami beberapa bulan ke depan saat saya itu baru terjun gitu ya, kemudian saya merasakan free pick dan melakukan research, itu free pick lebih kencang daripada Shutterstock. Jadi buat pemula ya saya bingung juga merekomendasikan yang mana, tapi yang jelas kalau kita sudah punya desain atau stok dari kontes-kontes tadi, kita bisa masukin di Freepik, kemudian di Creative Market, kemudian di Graphic River, kemudian di Creative Market, Freepik, Shutterstock, dan Graphic River. Ada banyak lagi sih sebenarnya, nggak cuma itu aja, tapi yang di sini saya tunjukin itu cuma beberapa situs itu tadi. Yang jelas ini benar-benar potensial banget. Kita bisa mendapatkan ribuan dolar apabila sebulan ya, tentunya ribuan dolar sebulan, bahkan puluhan ribu apabila kita benar-benar bisa memanage bidang ini teman-teman. Nanti kita gabung kayak apa atau kayak apa, yang jelas kita butuh untuk pola pikir yang kreatif untuk di bidang ini ya. Untuk mendapatkan uang yang banyak itu kita butuh untuk mengembangkan di sektor ini. Mungkin segini dulu untuk berbagi pengalaman dari apa yang saya dalami di dunia kerja online, khususnya di bidang kreatif dan di bidang desain. Jadi ada sub kategorinya lagi. Bidang kreatif itu banyak banget ya, tidak hanya desain, tapi di sini saya lebih ke grafisnya, ke desainnya. Oke, jangan lupa tekan like untuk video saya ini. Mungkin di video berikutnya saya akan berbagi lebih dalam lagi mengenai bisnis online yang saya lakuin atau tekunin ya maksudnya. Jadi saya berharap bermanfaatlah video ini buat teman-teman. Jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS, dan jangan lupa menulis di kolom komentar bawah apabila teman-teman punya pertanyaan atau bingung, ya bisa ditulis pertanyaan atau kebingungannya di kolom komentar bawah. Dan jangan lupa subscribe juga channel Handoko PS untuk mendapatkan video-video terbaru setiap kali saya mempublikasikan video terbaru di channel Handoko PS ini. Dan lihat-lihat juga video saya yang lain di channel Hanako PS, barangkali ada tutorial atau berbagi pengalaman yang saya buat di video sebelumnya.
sehingga teman-teman bisa menontonnya agar nggak ketinggalan untuk ilmunya ya. Barangkali ada yang bermanfaat atau yang teman-teman cari di dalam video tersebut. Oke, sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.